Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, juga diberikan kekuatan ya untuk sama-sama melangkahkan kaki untuk memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengkaji hadis beliau ini adalah salah satu perantara kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita ya jazakallahu khairan. Insyaallah pada pagi hari ini kita mengutip atau akan membahas dua hadis singkat terkait dengan waktu sholat ya. Ini hadis terakhir terkait dengan waktu-waktu sholat ya. Beberapa waktu yang lalu kita menyinggung terkait dengan waktu sholat subuh, kemudian duhur, asar, maghrib dan isya ya. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip oleh pengarang buku ini atau pensyarah kitab ini mengutip di dua hadis terakhir terkait dengan sholat asar dan sholat isya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama adalah diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Hadis yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hari Khandaq ya, artinya pada perang Khandaq ya, perang Khandaq. Rasulullah itu bersabda ketika perang Khandaq. Rasulullah mengatakan mala Allah kuburahum wa buyutahum nara ya, semoga Allah mengisi kuburan dan rumah-rumah mereka api neraka ya. Jadi Rasulullah mendoakan kaum musyrikin ya. Kemudian dilanjutkan hadisnya kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams, sebagaimana mereka yang menyibukkan kita dari salat al-wusta hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ketika perang Khandaq ya, ketika perang Khandaq pada suatu masa, pada suatu ketika, karena perang Khandaq itu kan menggali parit ya. Jadi ada salah satu peperangan yang luar biasa ya. Peperangan itu di tahun kelima ya, tahun kelima hijrah, ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah, itu kira-kira tahun kelima dari hijrah itu ada perang Khandaq ya. Nah perang Khandaq ini adalah menggali parit. Nah, jadi ketika Nabi dengan para sahabat itu sibuk menggali parit sampai mereka melewatkan ya, sampai terlewat sholat wusta ya, sholat asar hatta ghabatis syams. Nanti akan kita singgung apa yang dimaksud dengan sholat wusta. Kenapa kok di sini tidak disebut sholat asar ya? Di dalam ayat juga ada surat Al-Baqarah ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta ya. Kenapa dikatakan sholat al-wusta? Ini lafadznya Bukhari ya. Tadi ketika Rasulullah mengatakan mala Allahu kuburahum wa buyutahum naro, ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Kemudian di lafadz Muslim, di redaksi Muslim, Imam Muslim, saghaluna anis salatil wusta salatil asri summa shallaha bainal maghrib wal isya. Di lafadz Muslim ya, di redaksi Imam Muslim, redaksinya adalah saghaluna,
mereka menyibukkan kami atau menyibukkan kita dari sholat al-wusta. Ya, ada penjelasan di hadis ini, ada penjelasan sholatil asri, ya, yaitu sholat asar. Summa shallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian sholat asar ketika itu, ya, kasus tertentu sholat asar itu Nabi sholatnya antara maghrib dengan isya, ya, antara maghrib dengan isya, ya. Kemudian berikutnya, walahu an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat faqala Rasulullah saghaluna anis salatil wusta salatil asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Di dalam yang lain, di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasannya Rasulullah itu pernah dikepung, ya, habasa, pernah dikepung, ya. Rasulullah itu dikepung oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik dari Mekah mengepung Nabi, ya. Nah, ini kalau berbicara dikepung ini berarti memang hadis ini dikeluarkan ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Perang Khandaq itu dikepung oleh kaum musyrikin, kemudian Nabi menggali parit, ya. Kemudian sampai, ya, orang musyrik itu mengepung Rasulullah sehingga terlewat sholat asar sampai ihmarrat, sampai matahari itu memerah, ya. Artinya langit sudah mulai merah, sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah masuk waktu maghrib, ya. Awis farrat faqala, ya, maka Rasulullah kemudian berkata, syaghaluna anis sholatil wusta, ya, mereka menyibukkan kami atau menyibukkan kita dari sholat al-wusta. Di hadis ini dikasih tanda sholatil asri, ya, mala Allahu ajwafahum wa quburahum naro, ya. Semoga Allah mengisi perut mereka dengan mengisi perut dan kubur mereka dengan api neraka. Di redaksi yang lain, hasyallahu ajwafahum wa quburahum naro. Semoga Allah mengisi, ya, perut-perut mereka, perut dan kubur mereka api neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hadis ini dikeluarkan atau diucapkan oleh Nabi ketika perang Khandaq, ya. Ketika perang Khandaq. Kemudian gharibul hadis, ya, ini ada beberapa istilah dalam hadis ini. Yang pertama al-Khandaq, ya. Al-Khandaq ini dijelaskan oleh pensyarah hadis ini Al-Bassam mengatakan al-Khandaq ukhdud hafarahur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi ahata bi shimalil madinatil munawwarati minal hirrati syarqiyah ilal hirratil gharbiyah haitsu kanat jumu'ul adu tahasaruhu sana khamsa minal hijrah, ya. Nah, yang dimaksud dengan Khandaq ini dijelaskan adalah parit-parit yang digali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang hadis ini dikeluarkan atau diucapkan Nabi ketika perang Khandaq, ya. Nah, parit yang digali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi kota Madinah, ya, mengelilingi kota Madinah dari ujung timur sampai ujung barat, ya. Jadi Madinah itu bisa bayangkan Bapak, ya, Bapak Ibu, ya, bisa dibayangkan Nabi dan para sahabat menggali parit yang konon katanya pada saat itu intinya menggali parit itu supaya kuda tidak bisa melompat, ya. Jadi ada jarak mungkin kira-kira 4 sampai 5 meter mungkin, ya, digali, ya. Itu adalah strategi perang pada saat itu, dari ujung timur Madinah sampai ke ujung barat, ya, digali parit itu. Nah, karena pada saat itu kondisi umat Islam sudah terdesak sehingga kemudian berinisiatif membangun parit, ya. Kenapa? Karena para kaum musyrikin ketika perang Khandaq itu jumlahnya luar biasa, ya. Jumlahnya banyak, ya. Ya, perang Khandaq itu jumlahnya banyak sehingga strateginya adalah menggali parit, ya, karena umat Islam dikepung dari segala sisi. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini atau perang Khandaq itu terjadi ketika 5 tahun setelah hijrah, ya, masih baru berarti, ya. Ya, Nabi kan di Mekah 13 tahun, ya. Di Mekah 13 tahun, artinya separuh ketika habis hijrah 5 tahun berikutnya kemudian perang Khandaq, ya. Perang Khandaq. Nabi menetap 5 tahun di Madinah, kemudian terjadi peperangan namanya perang Khandaq. Kemudian berikutnya al-wusta, ya, ini al-wusta ini dari bahasa Arab diambil dari kalimat wasat, ya, tengah-tengah, ya.
wasat ya. Wasat ini digunakan di dalam Al-Qur'an ada beberapa redaksi, ada wasat ya, kalau juga ada ausat ya dan lain sebagainya ya. Jadi artinya tengah-tengah ya. Nah, sholat asar itu sholat yang tengah-tengah, sholat antara waktu siang dan malam ya. Artinya sudah mau penghujung siang kemudian masuk penghujung mau masuk malam ya. Makanya dikatakan as-sholat al-wusta ya. Artinya di situ orang bisa memilih, atau sesuatu yang dapat pilihan di tengah-tengah, kita mau memilih ke barat atau ke timur, tidak ke utara, tidak ke selatan ya. Ini bisa juga diartikan sebagai al-wusta ya. Ya di ayat ada kalimat ini ada ummatan wasato ya. Juga Islam itu sebagai umat yang tengah-tengah ya. Umat yang tidak ke Nasrani juga tidak ke Yahudi ya. Kenapa dikatakan Islam sebagai ummatan wasato ya, umat yang tengah-tengah ya. Tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembut ya. Itu namanya tengah-tengah ya. Nah, sama ya sholatul wusta ya, sholatul wusta ini menurut beberapa referensi, sholatul wusta ini adalah sholat yang tengah-tengah ya. Ya kalau kita lihat dia posisinya memang antara siang dan malam ya, antara siang dan malam. Kemudian al-makna al-ijmali ya, makna umum hadis ini. Saghalal musyrikun an-nabiyya wa ashabahu bil murabatah wa hirasah al-Madinah wa anfusihim an salatil asri hatta ghabatis syams ya. Makna umum ayat hadis ini adalah bahwasanya orang-orang musyrik ya menyibukkan Nabi ya, menyibukkan Nabi dan para sahabatnya dengan berjaga-jaga ya, dengan berjaga-jaga. Kenapa? Karena perang ini kalau takutnya lengah nanti musuh datang ya. Sehingga apa yang dilakukan ya, salah satu strateginya pada saat itu ya, mereka menjaga kemudian menggali parit ya, menggali parit. Nah, pada saat proses menggali parit karena terburu-buru, karena posisi umat Islam itu sudah terkepung ya. Dari riwayat mengatakan ya posisi umat Islam sudah terkepung sehingga harus cepat selesai paritnya ya. Paritnya harus cepat selesai ya. Kemudian ketika proses penggalian parit itu, para sahabat dan Nabi dan para sahabat hingga melalaikan mereka atau melewatkan sholat asar ya, sehingga sholat asar itu dilakukan hatta ghabatis syams ya, sampai matahari sudah terbenam ya, sampai matahari sudah terbenam. Falam yusallihan nabi wa ashabahu illa ba'dal ghurub ya. Ini dijelaskan Nabi pada saat itu, ini kasus tertentu ya, pada saat itu Nabi sholat asarnya itu setelah maghrib, setelah matahari terbenam ya. Jadi Nabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini sholat asarnya sampai maghrib ketika matahari sudah terbenam. Fada'a alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yamla'a ajwafahum wa quburahum nara jazaan ma adauhu wa sahbahu. Maka Nabi mendoakan mereka ya, Nabi mendoakan orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik itu didoakan semoga Allah ya mengisi perut-perut mereka ya, kemudian juga kubur-kubur mereka dengan api neraka. Kenapa? Karena ini sebagai balasan atau sanksi bagi mereka karena menyibukkan kaum muslimin ya, menyibukkan Rasulullah dan para sahabat dari sholat asar ya, dari sholat asar. Wasaghaluhum an sholatil asar ya, dan menyibukkan mereka atau melalaikan mereka dari sholat asar, allati hiya afdhalus shalawat ya, yang termasuk sholat yang terbaik ya. Asar ini adalah sholat yang terbaik. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan pendapat para ulama, ikhtilafal ulama fil murad bil wusta allati hassallahu 'alal muhafadha 'alaiha biqaulihi hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Para sahabat berbeda pendapat terkait dengan makna al-wusta ya. Para ulama ya, para ulama berbeda pendapat makna al-wusta, yang mana ya Allah memotivasi kita untuk menjaga. Di dalam Al-Qur'an ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat-salat termasuk salat al-wusta ya. Ya kalau dalam kaidah hukum, ketika ada perintah maka biasanya hukumnya wajib ya. Hukum yang pertama adalah wajib ya.
Hafidhu, jagalah ya, maka wajib ya. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta, jagalah sholat ya. Sholat itu dijaga, termasuk sholat al-wusta. Nah, perbedaan pendapat para ulama ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan ada 17 perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat yang luar biasa, tetapi ini tidak masuk pembahasan kita pada pagi hari ini ya, tidak masuk pembahasan kita terkait dengan wusta ya. Wusta ini, kalimat wusta di dalam Al-Qur'an itu terjadi perbedaan pendapat. Imam Asy-Syaukani mengutip ada 17 pendapat, namun kita tidak akan menyebutkan di sini karena takutnya nanti juga terlalu panjang ya, sehingga kita fokus saja kepada sholat asar ya. Memang salah satu yang dimaksud dengan sholat al-wusta ini adalah sholat asar ya. Kemudian walladzi tadullu alaihi al-ahadits as-sahihah as-sharihah wa ilaihi dhahaba jumhurus salaf wal khalaf annal murada biha sholat al-asar. Wa ma ada hadzal qaulu fa huwa dhaif ad-dalalah sakitun al-hujjah ya. Jadi namun pensyarah hadis ini Al-Bassam mengatakan meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-wusta di dalam Al-Qur'an, salat al-wusta itu adalah salat asar ya. Salat asar. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis sahih ya. Karena dalam hukum Islam ini jika kita ingin menguatkan dalil atau menguatkan pendapat, maka kita mencari pembandingnya ya. Jadi oleh Al-Bassam ya, dia mengutip al-wusta ini banyak hadis-hadis sahih menjelaskan tentang yang dimaksud dengan al-wusta yaitu adalah salat asar ya. Dan selain itu menurut beliau adalah dhaif ya. Ketika al-wusta diartikan dengan yang lain maka dhaif ya. Artinya hujjahnya tidak kuat. Ya, hujjahnya tidak kuat ya, sehingga para ulama bersepakat, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-wusta adalah salat asar ya. Salat asar. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah annal murada bis salatil wusta salatal asar ya. Bahwasannya yang dimaksud dengan salat al-wusta ya, salat tengah-tengah itu adalah salat asar ya. Sebagaimana hadis tadi ya. Hadis tadi disinggung ya, kenapa? Karena Nabi ketika perang Khandaq mengeluarkan hadis tadi, yang dimaksud adalah al-wusta salat asar ya. Salat asar yang mana Nabi harusnya mengerjakan salat asar tepat waktu, namun tergeser ya karena sibuk untuk menyiapkan strategi ya. Karena apa? Karena musuh sudah di depan mata ya. Perang Khandaq itu perang yang luar biasa ya. Ada beberapa riwayat mengatakan perang yang cukup berat buat umat Islam ya. Cukup berat, cuaca dan lain sebagainya ya. Itu cukup berat, kemudian juga itu strategi yang digunakan juga berat ya. Jadi harus menggali parit dan lain sebagainya, sehingga mereka terlewat untuk melakukan sholat asar. Ya, kalau menurut hadis ini maka yang dimaksud dengan al-wusta adalah sholat asar ya. Kenapa? Karena dilakukan antara maghrib dengan isya. Karena tergeser waktunya akibat peperangan. Kemudian yang kedua, jawaz ta'khiris shalah an waqtiha li adamit tamakkun min adaiha. Ini ada toleransi ya, ada toleransi, ditolerir jika mengakhirkan sholat karena ada sesuatu yang membuat kita tidak aman untuk melakukannya ya. Ya, jadi kalau menurut hadis ini jika kita termasuk misalnya peperangan atau kondisi darurat yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam itu ada hukum, Islam itu kan fleksibel, ada hukum itu bisa bergeser ya selama ada ilat, selama ada alasan, termasuk kondisi seperti ini ya. Namun ya di kondisi ini oleh Al-Bassam ya dan para ulama yang lain mengatakan boleh jadi Bapak Ibu, menurut pensyarah hadis ini boleh jadi ayat atau perintah terkait dengan sholat khauf ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sholat khauf ya. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika peperangan. Boleh jadi menurut pensyarah hadis ini, boleh jadi ini belum turun ayat tentang sholat khauf ya. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika perang ya. Mungkin insya Allah Bapak Ibu pernah dengar ya atau pernah membaca ya. Sholat yang dilakukan oleh perang itu shaf pertama dengan shaf kedua itu dibagi ya. Jadi shaf pertama sholat dulu 2 rakaat. Misalnya sholat
Duhur misalnya, maka yang depan sholat 2 rakaat dulu ya, yang lain megang senjata di belakang ya. Jadi ada sholat khauf, ada tata caranya ya, ada tata caranya. Menurut pensyarah hadis ini boleh jadi ya, boleh jadi sholat khauf itu belum turun ketika ini ya, boleh jadi ya. Kenapa? Karena ayat itu kan atau hadis itu kan tidak turun sekaligus ya, jadi bertahap, sehingga beliau mengatakan ya dengan kalimat wala'alla hadza qabla an tashra'a salatal khaufi fa innahum umiru ba'da dzalika bis salati rijalan wa rukbana wa ala ayati halin. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah yang luar biasa yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun adalah sholat ya. Jadi mau kita itu naik kendaraan ya, artinya toleransinya bukan meninggalkan sholat, tapi tetap kita sholat dengan dirukhsah saja ya. Ya beda dengan yang lain ya, beda dengan yang lain. Kalau puasa hari itu kita nggak bisa kita kodok, tapi sholat nggak bisa. Makanya tidak ada kodok dalam sholat. Dalam sholat tuh nggak ada kodok. Kalau udah kita tinggalkan ya sudah, ya artinya kita dianggap berdosa besar ya, berdosa besar. Meskipun hadisnya kan ada yang mengatakan meskipun hadis ini oleh para ulama dikomentari terkait dengan antara seorang muslim dengan orang kafir itu sholat ya. Ada ulama-ulama yang ekstrim ya, ulama-ulama yang tekstualis mengatakan orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir ya. Tetapi untuk ulama yang jumhur mengatakan dia berdosa besar ya, berdosa besar ya. Tapi kan sama-sama besar ya dosanya ya. Meskipun kita ambil yang satu yang pendapat paling aman dosa besar, tapi kan tetap berdosa ya. Sehingga salah satu perintah ya, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia mau kondisi apapun kita tetap harus melaksanakannya, sholat ya. Puasa kalau kita nggak bisa hari ini, sakit dan lain sebagainya, bisa dikodok di hari lain ya, bisa dikodok ya. Sama puasa, zakat ya, apalagi haji kalau nggak bisa hari ini maka bisa dikodok. Nah, kecuali sholat ini adalah perintah yang dalam kondisi apapun kita harus sholat ya. Sakit kita harus sholat ya, dalam perjalanan harus sholat. Yang diberikan keringanan adalah tata cara dan beberapa aspek yang lain ya. Kalau dalam perjalanan bisa kita jamak dan kita qashar, tapi kan bukan berarti kita tidak sholat ya, tetap kita sholat. Nah sehingga menurut pensyarah hadis ini bisa jadi ketika perang Khandaq ya, ketika perang Khandaq ini ayat yang berbicara tentang sholat khauf ya, sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika perang ya. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa membaca ya, sholat khauf itu yang depan, yang dua, yang soft depan sholat, kemudian nanti ditunggu yang belakang ya, yang belakang sambil pegang senjata ya. Nanti ketika yang depan sudah selesai, yang belakang maju ke depan, kemudian pegang senjata, dan nanti salamnya bersama ya. Nanti salamnya bersama, ada tata caranya khusus ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita jelaskan terkait dengan sholat khauf. Kenapa? Karena yang kita pahami selama ini ya, yang kita pahami selama ini sholat itu dalam kondisi apapun kita sholat ya. Makanya hadisnya kan jelas ya, jika kamu tidak bisa berdiri, duduk ya. Jika tidak bisa duduk maka berbaring ya, sholat kan gitu ya. Meskipun paling akhir kita hanya pakai isyarat ya. Misalnya ada orang sakit nggak bisa bergerak, dia pakai isyarat, jadi dia harus sholat ya. Itu dari pentingnya sholat ya. Pentingnya sholat. Beberapa waktu yang lalu kita singgung sholat ini menjadi ukuran seorang hamba ya, menjadi ukuran seorang hamba. Jika sholatnya baik maka fa insyaallah yang lainnya akan baik ya. Jadi ukurannya sholat. Makanya sholat ini perintahnya luar biasa ya, perintahnya luar biasa. Dari awal disyariatkan sampai beberapa hal semuanya luar biasa ya. Dari Isra kan, Isra Mi'raj itu Nabi diperintahkan untuk sholat ya, diperintahkan untuk sholat. Jadi luar biasa. Nah bisa jadi ya, supaya nanti jangan-jangan nanti kita jadikan dalil misalnya begini, oh waktu itu Pak Jamal menjelaskan pagi-pagi ya, misalnya boleh sholat itu kalau kita sibuk digeser gak bisa ya. Ini maksudnya ini ada kondisi tertentu, kasuistis ya, ya kasuistis, sehingga menurut pensyarah hadis ini boleh jadi hadis ayat tentang khauf itu keluar belakangan atau muncul belakangan ya. Nah kemudian yang ketiga, annaman dzahala anis sholati fawaqtiha idza dzakaraha. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ya yang melewatkan atau lupa ya, atau lupa tidak disengaja, boleh jadi pada saat itu karena yang mengingatkan, ada yang mengingatkan, Nabi itu diingatkan oleh para sahabat ketika di Khandaq itu, ketika perang Khandaq Nabi diingatkan oleh para sahabat, Nabi kita kok nggak sholat asar diulur ya,
karena sahabat nggak tahu, mungkin sholat asar diulur waktunya, sampai ada beberapa sahabat yang bertanya-tanya apakah sholat asarnya udah diulur atau diundur atau diganti waktunya oleh Rasulullah ya, sehingga para sahabat mengatakan as-shalah ya Rasulullah katanya. Kemudian tidak sadar waktu sudah masuk maghrib. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah barang siapa yang melewatkan sholat, baik itu karena lupa, tertidur ya, bukan tidur ya. Tertidur itu kan artinya tidak disengaja. Tapi kalau ada orang sengaja tidur sebelum sholat ya, maka itu namanya bukan tidak disengaja ya. Misalnya mau sholat duhur 5 menit sebelumnya kita tidur, nah itu bukan tertidur, namanya sengaja tidur ya. Tetapi kalau memang tertidur maka, atau terlupa boleh jadi, karena kita manusia ya. Manusia itu salah satu sisi manusiawinya, kemanusiaannya adalah lupa dan ya seperti ini, lupa dan lalai ya. Nah, sehingga kalau kita misalnya lupa atau tertidur meninggalkan sholat, kemudian menurut hadis ini maka harus kita kerjakan saat itu, saat kita ingat cepat kita kerjakan ya, kerjakan ya, karena dalam sholat itu sebetulnya tidak ada qadha ya. Kalau disengaja maka tidak ada qadha ya. Ya, ibadah sholat ini banyak orang mengatakan boleh diqadha, nggak bisa, sholat nggak bisa diqadha ya. Yang bisa diqadha itu ya puasa ya, itu bisa diqadha. Tapi kalau sholat nggak bisa. Kemudian berikutnya yang keempat jawazu ad-du'a 'ala adh-dhalim biqadri dzulmihi li'annahu qisas ya. Di sini hadis ini boleh mendoakan orang yang dolim tapi sekedarnya saja ya, nggak boleh menghujat mati-matian ya. Nabi ini Rasulullah pada saat itu merasa sampai Rasulullah itu dikepung sampai melewatkan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu sholat. Sehingga Nabi mengatakan ya semoga Allah mengisi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan neraka. Ini boleh mendoakan keburukan tapi sekedarnya saja orang yang dolim ya. Tetapi di beberapa riwayat yang lain yang paling bagus adalah ketika kita didolimi adalah mendoakan kebaikannya. Tapi di hadis ini oleh para ulama, oleh pensyarah hadis ini mengatakan boleh mendoakan orang keburukan tapi sekedarnya saja ya, sekedarnya saja. Ini artinya tidak membabi buta ya, tidak membabi buta. Karena orang musyrik itu menghalangi ya Rasulullah dari sholat asar ya, menghalangi dari sholat asar. Nah, sehingga boleh ya mendoakan dengan sekedarnya, artinya bukan membabi buta ya, sekedarnya saja ya, didoakan semoga Allah mengisi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan neraka. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita pahami ya bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada kasus tertentu ya, ini kasuistis ya, supaya nanti tidak bisa dijadikan dalil, karena banyak orang mengambil hadis mengambil hadis ini ketika ada kesibukan ya, ketika ada kesibukan maka boleh diulur, bukan ya. Ini tidak ada hubungannya dengan kesibukan. Karena perang ini kesibukannya bukan kesibukan yang seperti kita ya. Misalnya kita sibuk mengerjakan sesuatu, deadline misalnya harus dikerjakan hari ini, bukan seperti itu. Karena ini perang lebih besar karena nyawa ya. Dalam Islam itu menjaga nyawa itu diutamakan daripada yang lainnya ya. Jadi tujuan, kalau Bapak Ibu pernah mendengar maqasidus syariah ya, yang dijaga adalah nyawa ya. Termasuk dalam hal ini kenapa sholat itu diundur atau diakhirkan, karena apa? Karena menjaga nyawa supaya umat Islam pada saat itu tidak mudah dikalahkan oleh orang kafir Quraisy ya. Nah, kemudian hadis yang kedua ini hadis yang terakhir berbicara tentang, singkat saja karena waktu yang Isya itu sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu. Ini hadis singkat tentang waktu Isya ya, artinya ini hadis terakhir menjelaskan dengan waktu-waktu sholat ya, waktu-waktu sholat. Nah, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya fa kharaja Umar fa qala as-salata ya Rasulullah raqadan nisa was-sibyan fa kharaja wa ra'suhu yakturu yaqul laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'ah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah ya, anaknya Abbas itu paman Nabi ya, paman Nabi. Ibnu Abbas ini termasuk
sahabat senior ya, sahabat yang punya ilmu luar biasa ya, termasuk ahli tafsir ya di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan a'tama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Isya. Beberapa waktu lalu kita singgung a'tama itu adalah waktu terbaik untuk sholat Isya ya, waktu terbaik untuk sholat Isya. Kemudian Umar keluar ya, dan berkata, ya Rasulullah, as-sholatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita ini mau sholat jam berapa, bahasa kita ya, sholat Isya-nya mau jam berapa ini kita Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Umar mengatakan, melanjutkan, roko dan nisa wasibyan. Kenapa? Karena para wanita dan anak-anak sudah pada tidur semua ya, sudah pada mau tidur semua. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan rambutnya masih agak basah. Kemudian Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum, laula an asyqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Kata Nabi, jika tidak merepotkan atau tidak menyulitkan umatku, maka aku akan menyuruh sholat pada waktu ini ya, pada waktu a'tama tadi, waktu terbaik yang pernah kita singgung ya. Waktu itu bukan di awal waktu tapi digeser oleh Nabi ya, digeser oleh Nabi sedikit. Itu adalah waktu terbaik untuk sholat Isya ya, yang pernah kita singgung ya. Nah kemudian dijelaskan di sini gharibul hadis, nanti akan kita singgung, kita mau pilih yang mana ya, kita mau pilih yang mana, karena ada dalil ya, laula an asyqa ala ummati, jika tidak menyulitkan, sama seperti siwak ya, sama seperti siwak yang pernah kita singgung di awal. Siwak itu kalau tidak menyulitkan maka mau diwajibkan oleh Nabi ya, artinya ada pilihan ya. Nah hadis yang ada makna ayat, makna hadis yang kita singgung, a'tama dakhala fil atama wa hiya dulmatil laili wal muradu annahu akhiru salatal isya'i ba'da dhihabi syafaq fa shallaha fi dulmatil laili. Nah maksud a'tama ini adalah gelapnya malam ya. Salat Isya itu yang baik itu ketika malam sudah sempurna ya, sudah sempurna, meskipun awalnya adalah ketika mulai hilang cahaya merah ya. Waktu Isya itu adalah awalnya ketika mulai hilang cahaya merah masuk waktu Isya. Tapi oleh Nabi ya, kata Nabi yang terbaik itu adalah waktunya ketika malam sudah mulai gelap ya, sudah mulai gelap. Ini waktu terbaik ya. Ya, ini waktu terbaik. Nah, kemudian makna umum, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna umum hadis ini adalah ta'akhkhara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatil Isya hatta dhahaba katsirun minal laili wa raqadan nisa wasibyan haitsu laisa lahum taqah lil ihtimal ya. Artinya begini ya, di hadis ini Rasulullah mengakhirkan salat Isya ya, mengakhirkan salat Isya sampai ya malam itu hampir penuh ya, maksudnya sudah gelap, sudah malam. Nah, tandanya apa? Tandanya para wanita dan anak-anak sudah mulai tidur ya, sudah mulai tidur. Kenapa? Karena mereka sudah tidak kuat menahan kantuk ya, menahan kantuk ya. Jadi indikasinya apa? Ketika dikatakan malam sudah mulai masuk malam itu di hadis ini para wanita dan anak-anak sudah mulai tidur, sudah mulai ngantuk karena sudah tidak kuat ya. Nah kemudian Umar datang kepada Rasulullah mengingatkan, ya Rasulullah, apakah kita tidak sholat ya? Karena Umar ini salah satu sahabat yang agak berani ya menyampaikan sesuatu ya. Karena kata Umar apa? Karena anak-anak saya, maksud istri dia dan anak-anaknya sudah mulai tidur ya, sudah mulai tidur, sehingga takutnya nanti tidak melakukan sholat Isya ya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkat saja karena beberapa penjelasan sudah kita ambil pada waktu yang lalu. Ini kita singkat apa yang dapat kita ambil dari hadis ini ya, dari hadis tentang mengakhirkan waktu Isya. Yang pertama, ma yu'khadhu minal hadis ya. Yang pertama adalah al-afdal fil isya'i ta'khir wa yamna min dzalikal masyaqqah ya. Yang paling baik ya, yang afdal salat Isya itu adalah diakhirkan ya. Yang paling baik, yang paling afdal diakhirkan. Namun jika ada masyaqqah ya, dalam hukum itu jika ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat, kesulitan, maka boleh diawalkan ya. Jadi tinggal pilihan kita ya. Pilihan kita jika memang diakhirkan afdol maka diakhirkan ya. Ada waktu afdol ya. Sama seperti sahur itu ya Bapak Ibu ya. Sahur itu kan ada waktu afdol ya. Waktu afdol sahur itu apa? Diakhirkan ya. Ya meskipun kita awal aja tidak apa-apa ya, boleh di awal, tapi ada waktu afdol ya. Waktu-waktu afdol termasuk sholat Isya ini, waktu yang paling afdol adalah di takhir. Tetapi jika ada kesulitan tadi yang disampaikan oleh Umar ya,
yang disampaikan oleh Umar, kalau takut nanti malah ketiduran maka diawalkan ya, di awal waktu. Kemudian yang berikutnya, annal masyaqqah tusabbibu al-yasar was-suhulati fi hadhihi syari'ati samha. Nah, yang berikutnya bahwasanya kesulitan ya, dalam kaidah hukum Islam kesulitan itu dapat dihilangkan dengan memudahkan ya, dengan memudahkan ya. Jadi ini termasuk salah satu syariat yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu dinamis ya, tidak statis. Dinamis itu artinya bisa berubah sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Jadi Islam ini luar biasa ya. Jadi ketika Allah mengatakan perintah misalnya beberapa waktu lalu juga kita singgung terkait dengan beberapa hal, maka ada alternatif ya. Jika kamu contoh misalnya jika kamu tidak bisa sholat berdiri maka boleh duduk ya. Artinya dia ada pilihan. Ya tidak tetap ya, artinya tidak menyulitkan ya. Kemudian yang ketiga, annahu qad yakunu irtikabul amal al amal mafdul aula minal fadil idza qarana bihi ahwalu wa malabisat ya. Wa mulabisat ya. Jadi jamaah kadang amal itu ada yang waktu terbaik ya, ada yang baik, itu sebenarnya pilihan ya, pilihan buat kita. Kita mau pilih yang mana, kondisional ya. Kalau masyarakat kita ini misal di Indonesia, masyarakat kita ini kan rata-rata siang sudah bekerja keras ya, berkegiatan ya. Takutnya nanti ketika diakhirkan sholat isya takut terlewat, maka diawalkan lebih baik ya. Ya, kecuali ada kondisi tertentu, misalnya saya pernah ngikut salah satu seminar atau kegiatan yang kegiatan itu dilanjutkan setelah maghrib ya. Nah, kegiatan dilanjutkan setelah maghrib sampai jam 9 malam, sholatnya jam 9, tidak masalah karena itu masih berkegiatan ya, tidak masalah karena kita dapat waktu afdol. Tetapi kalau kita tidak ada kegiatan atau misalnya memang siangnya sudah capek ya, biasanya kan pekerja yang malam harus juga istirahat, paginya takutnya nanti melewatkan 2 sholat, maka lebih baik diawalkan ya. Di beberapa waktu yang lalu kita singgung ya, jika memang takut terlewat 2 sholat, daripada nanti kita akhirkan malah nanti sholatnya nggak khusyuk ketika isya, malah ngantuk-ngantuk ya. Kemudian nanti kalau malah kita akhirkan juga bisa jadi kita terlewat sholat subuh atau sholat malam, maka diawalkan lebih afdol. Ini pilihan. Jadi tidak menyulitkan. Artinya takmir atau yang bertanggung jawab dilihat kalau masyarakat misalnya sudah terbiasa ya, artinya karena memang kebiasaan itu ada kaitannya dengan pekerjaan dan lain sebagainya ya, karena capek siang kemudian malam harus istirahat, maka ya diawalkan lebih bagus. Kemudian yang keempat, kamalu syafaqatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi ya. Artinya ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya akhlak ya, atau syariat kita juga ya, syariat Rasulullah dan rahmatnya kepada umatnya. Artinya kita ini dalam Islam ini banyak pilihan-pilihan ya. Jadi Islam itu bukan agama yang seperti Yahudi ya. Kalau Yahudi dan Nasrani itu kan pilihannya berat ya. Jadi rahmat umat Islam itu termasuk umat yang diberi rahmat karena banyak pilihan, banyak alternatif ya. Tidak menyulitkan ya. Sehingga dikatakan Islam itu ada namanya ummatus samhah ya, syariatus samhah. Syariat yang penuh toleransi ya. Jadi Islam itu banyak toleransi apalagi buat umatnya ya. Kemudian yang kelima, kaunun nisa wasibyan yashhaduna al-jamaah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasannya dalam hadis ini perempuan dan anak-anak itu ikut hadir dalam sholat isya ya. Ya, ini dijelaskan dalam hadis ini karena apa? Karena seandainya anak-anak dan wanita itu tidak ke masjid, maka Umar nggak mungkin ngomong ya. Kata Umar, wahai Rasulullah, istri saya atau istri kami ini sudah mulai pada tidur dan anak-anak. Artinya pada saat itu wanita dan anak-anak ikut sholat jamaah isya ya, Jadi ukurannya dalam hadis ini bahwasannya ya mereka ikut juga sholat jamaah, artinya tidak sholat di rumah ya. Karena Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang-orang udah pada tidur ya, para wanita dan anak-anak udah pada tidur nih, bagaimana nih, kita mau sholat apa enggak ya, mau kita sholat sekarang atau masih di akhir, sehingga Nabi sholat pada saat itu ya.
Nah, kemudian berikutnya sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi liidlalihi wasiqatihi min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah Umar ini orangnya terang-terangan ya. Jadi sebetulnya kita boleh ya. Kita itu boleh menyampaikan terang-terangan kepada seseorang ya, karena tahu Nabi itu nggak mungkin tersinggung ya. Jadi salah satu karakter orang Arab kan kalau ngomong kan terang-terangan, Nabi ini bagaimana ya. Termasuk Umar ya. Umar itu orangnya yang kalau ngomong langsung ya, nggak tapi tetap menggunakan adab ya, tetap menggunakan adab. Nah, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini bagaimana kita mau sholat atau masih mau diakhirkan? Karena para wanita sudah mulai tidur ya, dan termasuk salah satu sahabat yang luar biasa ya. Umar ini punya pikiran yang luar biasa ya, banyak syariat atau banyak sesuatu tuh yang juga dari hasil Umar ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, Umar ini ada beberapa hukum dalam Islam itu yang hasil dari pemikiran atau unek-uneknya Umar ya, unek-uneknya Umar ya, ada beberapa syariat karena Pak Umar ini luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, fihi dalilun ala tanbihil akabir li ihtimali ghaflati au tahsili faidatin ya. Ini juga bahwasannya kita juga boleh mengingatkan ya, boleh mengingatkan orang ya. Umar aja mengingatkan Nabi ya. Jadi kita boleh mengingatkan dengan adab ya. Termasuk kita boleh mengingatkan pemimpin boleh ya, tapi dengan adab yang baik ya. Mengingatkan itu dengan adab yang baik, dengan akhlaknya para salaf ya, ulama-ulama terdahulu itu kalau mengingatkan dengan adab ya. Enggak misalnya mengingatkan orang di depan umum enggak boleh ya. Artinya pakai adab ya. Misalnya ada orang yang orang tua kita terutama misalnya ya, kita dengan cara yang bagus. Misalnya, Pak ini kok salah ya. Nah, itu boleh ya. Ini kenapa? Boleh ya. Ya, dalil di dalam hadis ini dalil bahwasanya kita boleh mengingatkan orang ya, tapi dengan cara yang baik ya, dengan cara ini karena Umar mengingatkan Nabi bagaimana ya. Nabi juga kadang kan masih terkadang masih bertanya pendapatnya para sahabat ya. Termasuk dalam hal ini Umar memberikan bukan teguran ya, memberikan, dia bertanya sambil bertanya sebenarnya Umar ini, Nabi ini orang-orang sudah pada tidur, bagaimana? Apakah kita masih mau nunggu sampai waktu terbaik atau sekarang ya? Kata Nabi akhirnya di sholat pada saat itu, karena apa? Takut semakin diakhirkan nanti semakin orang malah tidak sholat ya, mengganggu sebagaimana yang kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Takutnya orang itu sholat gak khusyuk karena ngantuk sholat isya, atau nanti ujung-ujungnya atau dampak yang ditimbulkan adalah juga terlambat di sholat subuh atau sholat malam. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan waktu-waktu sholat ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri pengajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.